Stella terpaksa menerima tawaran itu karena dia memang tidak memiliki pilihan lain. Meski dia sendiri tidak tahu apa saja tugas yang akan diberikan Saka untuknya. Namun sekarang dia paham apa yang akan dilakukan oleh pria itu, karena buru-buru membawanya ke dalam mobil. "Tuan, kita mau kemana?" tanya Stella yang terlihat kebingungan. Tapi dia hanya menurut saat Saka memerintahkan untuk masuk ke dalam mobil. "Tuan, ibu saya bagaimana?" Namun sayangnya tidak ada jawaban yang diberikan Saka. Pria itu malah menyingkirkan sabuk pengaman dari kursi dan meraih ponselnya. Dia menghubungi Branch, orang yang akan menyelesaikan semuanya dengan cepat. "Pindahkan ibu Stella ke Medic Hospital. Minta Dr. Pratt untuk menanganinya segera. Setelah itu, temui aku di apartemen dan bawa semua dokumennya." Setelah mengatakan itu, dia memutuskan panggilan, lalu meletakkan ponsel di atas dashboard mobil. Sementara Stella masih terus memandanginya tanpa henti. Medic Hospital itu merupakan rumah sakit terbaik di Hamburg. Hanya orang-orang elit yang bisa merasakan pelayanan terbaik di sana. "Tuan," ucap Stella terhenti saat dia mendapati tatapan Saka yang juga tertuju padanya. Tanpa mengatakan apapun, pria itu mengeluarkan dasinya yang terasa sempit. Aturan pertama, jangan terlalu banyak bicara. Seketika Stella terdiam. Dia lupa jika dirinya akan bekerja untuk Saka, dan sekarang dia membekap mulutnya sendiri agar tidak banyak bicara. "Untuk tugasmu kita bicarakan nanti. Sekarang puaskan saya dulu." Peraturan Saka. Setelah puas berada di dalam mobil, sekarang Stella mengikuti Saka ke sebuah gedung apartemen. Seperti ucapan pria itu, jika dia harus menandatangani surat perjanjian antara mereka dan pekerjaan apa saja yang harus dia lakukan. "Tuan, bagaimana dengan ibu saya?" tanya Stella saat mereka berada di dalam lift. Saka yang mendengar hal itu hanya melirik sekilas, lalu menatap ke depan seolah tidak terlalu peduli dengan ucapan wanita itu. "Tenang saja, ibumu sudah ditangani oleh dokter terbaik," ucap pria itu dengan tenang, lalu merogoh ponsel dari dalam sakunya dan mengetikkan pesan pada Branch. Stella yang masih merasa takut hanya bisa mengangguk. Dia merasa senang ketika mendengar ucapan Saka. Setidaknya saat ini dia bisa bernafas lega karena ibunya akan baik-baik saja, meski harus mengorbankan dirinya. Ting, lift berhenti dengan cepat. Saka keluar dan disusul oleh Stella yang tampak kebingungan dengan keadaan sekitarnya. Saka berjalan ke sudut lorong. Di sana ada sebuah pintu berwarna coklat tua dan terbuat dari ukir-ukiran kayu. Pintu itu terlihat mewah, benar-benar menggambarkan jika ruangan yang ada di dalam tidak kalah mewah. Menyadari Saka berjalan ke arah sana, Stella mengikuti dari belakang. Dia berdiri tepat di belakang pria itu yang sedang menempelkan sebuah kartu di sebuah mesin door lock. Terdengar sebuah dentingan dari dalam, dan detik kemudian pintu terbuka. "Masuk," ucap Saka yang langsung disusul oleh Stella dari belakang. Sungguh, hanya berada di depan pintu saja sudah membuat dia merasa insecure dan tidak percaya diri. Bagaimana mungkin dia yang merupakan orang biasa bisa berada di tengah-tengah kemewahan salah satu orang terkaya di Hamburg? Stella meneguk salivannya dengan kasar. Lalu dia berjalan dan terus mengikuti Saka yang sudah masuk. Seketika dia tercengang saat sudah berada di dalam apartemen. Semua benda di sini terlihat sangat mahal. Suasananya sangat nyaman dan mewah, didominasi dengan warna hitam dan silver. Astaga, untuk pertama kalinya Stella berada di tempat semewah ini. Dia benar-benar terpengangah saat melihat benda-benda yang belum pernah dia sentuh. "Saka," tiba-tiba Branch muncul dari sebuah kamar. Stella menoleh ke arah Saka yang sudah duduk di sofa. Pria itu baru saja melepaskan kemejanya dan kini hanya memakai kaos putih saja. "Kau sudah menyiapkan dokumennya?" tanya Saka lalu melirik asistennya itu sesaat. Branch menganggukkan kepala, lalu dia memberikan sebuah map pada Saka yang duduk di hadapannya. "Ini semua yang kau mau sudah tercantum," ucapnya. Lalu Saka membuka map itu dan melihat isinya. "Stella," panggilnya dan langsung mendapat respon dari wanita itu. Dia menatap Saka yang kini memandangnya. "Kemari dan duduklah." Stella yang masih merasa canggung hanya bisa menurut. Dia melangkahkan kakinya lalu berhenti di samping Saka. "Duduk," perintah pria itu yang langsung menarik tangan Stella agar duduk. Wanita itu terlihat sangat gugup. Dia masih berusaha untuk menenangkan diri karena terlihat syok dan terkejut dengan kemewahan ini. Bahkan sofa yang dia duduki benar-benar berbeda dari yang pernah dia miliki. "Baca ini," ucap Saka sambil menyodorkan sebuah map ke arah Stella. "Itu semua adalah perintah, larangan, dan pekerjaanmu." Stella menerima map itu. Dia membukanya dan mulai membaca isi satu persatu.
Tanda tangani pernyataan jika kau melakukan ini dengan suka sama suka dan juga uang. Entah kenapa mendengar hal itu terasa sangat menyakitkan bagi Stella, tapi bukankah ini adalah keputusannya? Mencari pekerjaan tidak semudah yang dibayangkan. Dia baru saja dipecat dan kini ibunya harus dioperasi. Itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Ada banyak perintah di dalam dokumen itu, menuliskan hal yang tidak diharapkan oleh Stella. Perintah pertama, Stella diwajibkan melayani Saka kapanpun dia mau. Kedua, Stella harus meminum pil kontrasepsi karena Saka tidak ingin memiliki anak darinya. Jika sampai itu terjadi, maka Stella harus siap menerima konsekuensi. Ketiga, Stella harus menuruti semua perintah Saka tanpa terkecuali. Keempat, Stella harus tinggal di apartemen dan bisa melakukan apapun yang diinginkan. Kelima, Stella tidak boleh berdekatan dengan pria manapun. Membaca poin kelima, Stella terdiam sebentar. Dia menatap Saka yang terus memandanginya tanpa henti. Sedangkan Brans duduk di seberang mereka. Tuan, tapi saya memiliki seorang kekasih. Stella menatap pria itu dengan memelas, berharap memberikan keringanan kepadanya. Bagaimana mungkin Stella bisa berpisah dari John? Dia mencintai pria itu dan dalam waktu dekat mereka akan menikah. Mendengar permintaan Stella, pria itu tersenyum sinis. Dia menatap Stella dengan lekat, seolah menunjukkan ketidaksukaannya dengan ucapan barusan. Saya tidak peduli. Putuskan kekasihmu, ucapnya dengan tegas seolah tidak menginginkan jawaban apapun dari Stella. Wanita itu tampak panik. Dia mencintai John dan tidak mungkin mau berpisah darinya. Begitu juga John, pria itu sangat mencintainya. Tidak mungkin tuan, kami saling mencintai. Saka berdecak kesal. Dia benci dengan jawaban itu. Saling mencintai, persetan dengan cinta. Dia bahkan tidak mempercayai sebuah cinta. Tidak akan pernah. Saya tidak peduli, ucap Saka dengan tegas. Lalu tiba-tiba dia menarik lengan Stella hingga wanita itu mendekat ke arahnya. Kamu sudah menjadi milik saya, Stella. Bisiknya terdengar sangat seksi. Juga senyum sinis yang terlihat di bibir tipisnya. Jadi saya tidak suka ada yang menyentuh mainan saya. Kalau tidak, dia menjeda lalu dengan telinga Stella dengan kekasihmu akan menerima konsekuensinya. Kau tahu bukan, saya bisa melakukan apapun yang saya inginkan, ucap Saka dengan tegas. Lalu dia meraih dagu Stella untuk diarahkan padanya. Dia menatap wajah wanita itu dengan seksama, lalu tertuju pada bibir berwarna plum dan terlihat bergetar itu. Mungkin dia sedang takut juga panik. Sementara Brans terlihat bersikap biasa. Dia memilih untuk menatap layar ponselnya dan berusaha mengabaikan adegan dewasa di depannya. Saka tersenyum sinis. Dia melirik pangkahannya. Sial, dia baru saja bercinta dengan Stella, tapi sekarang sudah menegang lagi. Ini tidak bisa dibiarkan. Brans, keluar, perintahnya, dan detik itu Brans berdiri lalu segera pergi meninggalkan apartemen itu. Dia paham apa yang akan dilakukan oleh Saka sekarang. Ya, waktunya untuk Stella. Sedangkan Brans sudah berdecak kesal karena ulah Saka mengundang hasratnya. Sial, dia harus cepat-cepat mencari pelampiasan. And I pray, I believe in the better days.